Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faris Pratama Putra dengan NIM 230103163. Dan saya Fitra Mustafa dengan NIM 230103164 dari kelas 23A5 Prodi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang melihat video ini. Pada video ini, kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu pembuatan aplikasi kasir penjualan spare part laptop yang bernama Notebook Center, di mana aplikasi ini dibuat untuk membantu proses transaksi penjualan spare part laptop di toko tersebut. Untuk prosesnya bisa disimak lebih lanjut dalam video ini. Baik, untuk pertama-tama kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini bisa diakses menggunakan aplikasi yang bernama XAMPP Control Panel versi 3.3.0. Untuk menghubungkannya ke server, kita harus mengaktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Lalu untuk masuk ke website PHP MyAdmin-nya, kita bisa tekan tombol button admin ini yang MySQL. Maka akan langsung diarahkan ke localhost. Baik, di sini untuk untuk aplikasi kami sudah saya buat di sini dengan nama Netbook Center. Tabelnya bernama, saya beri nama transaksi ya. Maaf, kami dan saya. Lalu untuk strukturnya ada 13, yaitu ada ID sebagai primary key-nya dengan tipe integer dengan 11 karakter ya. Lalu untuk kedua ada tanggal dengan tipenya date. Lalu yang ketiga namanya nomor telepon dengan tipenya varchar, karakternya ada 20. Lalu yang keempat ada nama konsumen, tipenya varchar dengan karakternya 50. Lalu ada alamat rumah, tipenya teks, nomor 6, nama barang, yaitu tipenya varchar dengan karakter 50. Lalu untuk harganya, tipenya double, kemudian ada jumlah dengan tipenya integer dengan karakternya 11. Lalu ada jumlah belanja, diskon, lalu total bayar dengan tipe yang sama yaitu double. Lalu yang ke nomor 12 ada bonus, yaitu kami menggunakan tipenya varchar ya dengan karakter 50. Kemudian yang terakhir ada metode pembayaran dengan tipe varchar dengan karakter 20. Baik, di sini untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitra Mustafa. Oke, kita lanjutkan dari penjelasan Mas Faris. Di sini kita langsung saja ke NetBeans. Yang pertama ke desain terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat desain yang kami buat untuk database Netbook Center. Di sini kami menggunakan JLabel sebanyak 12 label. Untuk bagian judul pertama menggunakan bold dan italic. Kemudian yang lainnya date, nomor telepon, nama, alamat, nama barang, harga satuan, jumlah beli, jumlah belanja, total pembayaran, bonus, dan metode pembayaran. Untuk cara mengubahnya cukup mudah. Klik kanan, properties, kita cari yang txt ini. Ini diubah sesuai kita. Kemudian kami juga menggunakan JTagFill untuk mengisi data nantinya. Di sini terdapat
11 text field untuk masing-masing komponen, yaitu date, nomor telepon, nama, alamat, nama barang, harga satuan, jumlah beli, jumlah belanja, untuk diskon, total pembayaran, bonus. Untuk metode pembayaran kami menggunakan combo box untuk bagian diskon, dan kami menambahkan 2 radio button untuk validasi pelanggan dapat diskon atau tidak. Kemudian kami juga menambahkan sebanyak 8 buah button, yaitu untuk baru, selesai, hitung, tambah, edit, hapus, dan nota cetak pembayaran. Kemudian kita juga menggunakan J-Option Pen yang berada di swing Windows ini. Oke, langsung saja kita ke codingan. Kita ke tombol baru. Di sini ada variabel kosong, bisa dibuat melalui ini void kosong, txt tlp.setText. Variabel txt tlp ini adalah variabel text field. Untuk cara mengubah variabelnya, kita cukup klik kanan, change variable name. Nah, di sini kita bisa mengubah sesuai kemauan kita. Dan kemudian ada ini combo box method, ini set select index 0. Ini untuk agar combo box kita semula di awal, seperti memulai ulang. Selanjutnya ada local date ini untuk menambahkan tanggal secara otomatis. Dan kita lanjut tombol tambah. Dimulai dari tree bagian ini, dan string SQL untuk menambahkan atau insert ke tabel transaksi. Di sini tabel transaksi yang ditulis berasal dari localhost phpMyAdmin. Kemudian ada Java SQL connection connect config.configdb. Saya sudah dituliskan di sini. Connect config.db. Kemudian ada Java SQL prepare statement pst con prepare statement SQL. Di sini ada PSP set string 1 text detail get tag. Sampai sini text detail sampai cb method. Untuk execute ini jangan lupa, karena ini untuk menampilkan ke dalam tabel yang di bawah tadi. Selanjutnya kita ke tombol edit. Untuk tombol edit ini tidak jauh beda sama yang tombol tambah ya. Untuk yang membedakan ini set
string, SQL update, transaksi, set, tanggal, dan sampai ini. Untuk where ID ini untuk mengetahui posisi yang mana yang mau diedit. Contoh nama konsumen, alamat, dan nomor telepon. Tapi untuk ID ini tidak bisa diedit karena sudah termasuk primary key. Lalu kalau ada tray ini harus ada cat. SQL exception E. Ini print tag ini untuk menampilkan kalau error, kita bisa tahu errornya di mana. Kemudian variabel kosong. Langsung saja kita ke tombol hapus. Hapus sendiri tray in row jtabel get select row. Ini untuk in row jtabel dot get select row. Ini untuk memilih row di dalam jtabel. String id get value to string. Dan ada koneksi lagi. Prepare statement paste const prepare statement delete from transaksi where id. Ini untuk menghapus semua yang berada di dalam yang termasuk id ini. Ada paste in integer preset in id, paste execute update load table kosong, sama ya. Kemudian button hitung. Nah, button hitung di sini try double harga, parse double txt harga get tag. Ini untuk double hanya untuk angka, contoh harga. Kemudian in jumlah integer preset integer txt jumlah get tag. Double belanja, ini variabel belanja sama dengan harga kali jumlah. Ini variabel label belanja. Ini label belanja, kenapa saya beri label bukan txt? Karena ini hanya bisa diubah oleh sistem. Set tag string value of belanja, ini nanti harga kali jumlah di variabel belanja ini akan masuk ke label belanja ini, ke input belanja. Untuk diskon, jika pembelian lebih dari 5 maka akan mendapatkan diskon 10% dan radio button dapatnya akan tercentang. Kalau kurang dari 5 maka radio buttonnya akan tercentang yang tidak, karena pembeliannya kurang dari 5 dan tidak mendapatkan diskon. Untuk diskonnya ini ada variabel label diskon, set text string value of diskon. Untuk label total, set text string value jumlah belanja dikurangi diskon jika mendapatkan diskon. Untuk label bonus, set text belanja jika belanja kurang dari lebih dari 1 juta, maka mendapatkan tas laptop. Jika kurang dari 1 juta, maka tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan bonus. Kemudian cat exception exception panel show dialog. Ini jika belum ada inputannya, harga, jumlah, maka akan muncul dialog masukkan harga dan jumlah dengan benar. Kemudian kita lanjut ke
tabel. Tabel ini harus di event mouse click. Yang pertama kita ini jtabel get select. Kita memilih kolom, row, label, tanggal, set tag, jtabel 1 get value add. Get value add ini mengambil dari jtabel yang berada di baris 1 dan .toString ini agar menjadi teks dan memasukkan ke label tanggal. Seperti itu sampai jumbo method. Kemudian diskon, double diskon, parse double, jtabel, get value add toString, if diskon 0. Maka jika tidak ada diskon di tombol di text field diskon tadi, maka radio buttonnya akan memilih tidak, dan jika ada diskon maka akan memilih dapat. Selanjutnya kita ke tombol nota. Jtabel ini adalah baris ya. Ini jtabel get select row. Maka memilih baris. Jika belum memilih baris maka akan muncul dialog, silahkan pilih satu baris data transaksi terlebih dahulu. Ini untuk mengambil data string, tanggal, jtabel, value add, baris 1, toString. Ini semua. Dan list. String ini untuk memberi nama file PDF-nya. String file name struct plus name all.pdf. Ini kita codingannya di luar button. Dokumen, untuk dokumen kita menggunakan ukuran kertas A6 dan titelnya menggunakan font Helvetica ukuran 14, fontnya di bold. Untuk info transaksi ini tanggal, kasir. Ini mengambil dari tadi yang diambil dari tombol nota tadi. For daftar barang ini juga yang diambil dari tombol cetak nota tadi. Untuk ringkasan, format diskon, diskon ini ya, diambil dari tombol nota, dokumen, file news, if. Ini untuk mencetak dan menampilkan membuka PDF otomatis. File PDF new file name if action desktop is deck to supported desktop get desktop. Ini membuka otomatis dan ini option dialog. Ini maka jika berhasil mencetak ke PDF maka akan muncul dialog seperti ini. Jika gagal maka akan muncul dialog seperti ini dan menambahkan errornya apa. Selanjutnya kita ke cetak laporan. Sama seperti cetak nota tadi, ini string PDF, nama PDF, export to jtabel. Ini untuk mencetak semua yang ada di jtabel. Ini untuk judul laporan data transaksi notebook, ini bisa diganti.
String tanggal ini untuk format tanggal tadi. Ini sama seperti cetak nota tadi. Oke, selanjutnya untuk pengujian bisa dilanjutkan oleh Mas Faris. Baik, terima kasih untuk Mas Fitra. Saya di sini saya akan melanjutkan untuk pengujian aplikasi kami, yaitu kita tekan button run ini untuk memulai aplikasinya. Nah, untuk aplikasi kami di sini kami memiliki 4 form, yaitu ada form untuk data konsumen, kemudian ada form untuk transaksi penjualan, yaitu untuk menginput semua data penjualan barang serta untuk menghitung diskon, menghitung untuk total pembayaran, juga bonus serta memasukkan data yaitu metode pembayarannya. Lalu ada from untuk pengolahan data yaitu ada button tombol tambah, tombol edit, lalu hapus, nota, tombol baru, tombol selesai, lalu yang terakhir yaitu tombol cetak laporan. Baik, di sini oh ya lupa ada juga ini untuk from tabel yaitu untuk memasukkan semua data-data penjualan kami. Pertama, di sini untuk from data konsumen kita diminta untuk memasukkan nomor telepon, ada nama juga alamat, nomor contohnya saya akan memasukkan nomor telepon, lalu namanya bebas, kita kasih contoh nama Andi. Lalu untuk alamatnya kita kasih Surakarta saja. Tombol ini untuk tombol baru ini untuk jadi tombol baru ini untuk memulai program baru misal ada data yang sudah masuk ini ya. Kita tekan tombol baru maka ini semua akan ke reset. Nah, jadi akan kosong kembali. Kita mulai lagi ya. Lalu kemudian untuk transaksi penjualan, saya akan beri contoh di sini untuk pembelian SSD. Jadi 128 3 kata merek Kingston ya. Nah, untuk harga satuannya saya akan kasih contoh yaitu harga 250. Oh ya, di sini untuk input harga apa harganya kita tidak kasih titik ya untuk ini. Jadi nol langsung tanpa ada jeda titik. Lalu untuk jumlah beli di sini, jadi di sini logikanya yang kami gunakan adalah untuk mendapatkan diskon dan juga bonus, yaitu untuk jumlah beli itu untuk mendapatkan diskon 10% itu pembelian harus minimal 5. Jadi kalau untuk pembelian kurang dari 5 maka itu tidak akan mendapatkan diskon sama sekali. Tapi jika pembelian di atas 1 juta untuk subtotal, yaitu total pembayaran semuanya, maka nanti akan mendapatkan bonus. Kita coba ya, kita contohkan di sini, yaitu 250. Kita hitung. Di sini ada 1.250.000 ya, karena 250 dikali 5 itu 1.250.000. Nah, di sini kita mendapatkan diskon sebanyak 10%. 10% dari 1.250.000 itu 125 eh, yaitu 125.000. Jadi di sini total pembayarannya
mendapatkan potongan sebesar 125.000. Karena di sini pembeliannya di atas 1 juta, maka di sini akan mendapatkan bonus yaitu berupa tas laptop ya. Jadi sini saya akan memberikan contoh, semisal pembelian cuma 100.000 ya, 5 unit itu cuma 500.000, itu tidak akan mendapatkan bonus karena pembeliannya itu kurang dari 1 juta rupiah. Tapi tetap akan mendapatkan diskon sebanyak 10% karena di sini mengikuti syarat yaitu pembeliannya di atas 5. Nah, lalu untuk metode pembayaran di sini sebenarnya untuk metode pembayaran ini cuma buat data aja ya. Jadi cuma buat informasi aja customer itu pembayaran itu cash atau transfer. Kita bisa pilih di sini transfer ya contoh. Kita bisa langsung tambahkan datanya. Nah, di sini datanya udah masuk ya, yaitu tanggal tanggal 11.07.2025 dengan nomor telepon ini atas nama Andi, lalu alamatnya Surakarta sama sama seperti data ya, yaitu SSD 1283, harganya 100 dengan jumlah pembelian 5 unit, totalnya 500.000, mendapatkan diskon sebesar 10% yaitu 50.000, 10% dari 500.000. Pembayaran totalnya 450, tidak mendapatkan bonus, dan metode pembayarannya transfer. Lalu jika kita semisal ada kesalahan ya untuk kesalahan dalam memasukkan data, kita juga bisa mengeditnya. Contohnya kita bisa klik salah satu data ini, kemudian kita bisa ganti di sini semisal jumlah belinya 10 ya. Kita hitung. Nah, itu kita bisa langsung edit. Nah, untuk jumlah pembeliannya langsung berubah ya. Yang sebelumnya adalah 5 unit, sekarang jadi 10 unit. Lalu bagaimana kita juga di sini bisa untuk menghapus sebuah data. Jadi misal data yang udah lama, kita bisa langsung menghapusnya. Data yang sebelumnya hilang ya. Kalau sudah hilang berarti tidak bisa kembali lagi datanya. Lalu, oh ya, untuk cetak nota ya. Jadi di sini cetak nota itu nanti akan langsung diarahkan ke sebuah website, yaitu nanti ke PDF ya, agar kita bisa langsung cetak print. Jadi semisal sini saya mengambil data yang paling atas, kita tekan tombol button nota, kita akan langsung diarahkan nah, ke stroke. Nah, seperti ini nah tampilan nota dari aplikasi kami. Ada nama tokonya, jalan, lalu nomor WhatsApp, kemudian tanggal pembeliannya, hasilnya admin, pelanggannya ini, nomor telepon, alamat, setelah barang yang dibeli dengan semua jumlah total, diskonnya, kemudian bonus yang didapat, total pembayaran seluruhnya. Ini sudah dipotong ya, sudah dipotong dengan diskon. Lalu total bayarnya dengan metode cash. Nah, untuk karena jadi setelah berhasil mencetak nota, maka akan ada notifikasi seperti ini. Truk berhasil dicetak ke PDF. Dan kita klik OK. Kemudian kita juga bisa melakukan cetak laporan. Cetak laporan itu tinggal klik button yang di bawah pojok kiri ini, yaitu cetak laporan ya. Kita langsung mencetak semua data dan diarahkan juga sama kayak tadi. PDF. Nah, akan ada notifikasi ini PDF berhasil diekspor dan dibuka. Kemudian kita bisa ngecek data yang sudah dicetak tadi, yaitu di folder
yang kita folder aplikasinya ya, yaitu untuk laporan datanya seperti ini contohnya. Kita juga bisa langsung cetak print di sini ataupun simpan sebagai bentuk PDF. Kemudian yang terakhir adalah tombol selesai. Jika kita menekan tombol selesai ini, maka kita akan langsung otomatis keluar dari aplikasi. Baik, seperti itu. Mungkin sedikit saja penjelasan dari saya, Faris Pratama Putra, dan juga rekan saya Fitra Mustafa. Untuk aplikasi kami yang bernama Notebook Center, mohon maaf jika ada salah kata maupun eh, perilaku yang mungkin kurang menyenangkan ya, mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.